Oke, Bray, balik lagi di channel saya. Ya, seperti biasa di kesempatan kali ini pembahasan kita tentang pinjol dan gagal bayar pinjol. Ya, gagal bayar pinjol jangan panik. Ya, oke. Dan di kesempatan kali ini ada sebuah pertanyaan. Ya, begini pertanyaannya. Barusan didatangi DCI Foji dan ada modal ke rumah dengan total tagihan 13 juta lebih, diminta oleh DC 2,5 juta tapi semua cicilan lunas. Ya, itu bagaimana ya? Saya sudah nggak sanggup bayar, saya sudah nggak kerja lagi nih, gagal bayar di aplikasi Evoji dan ada modal sejumlah 13 juta. Terus didatangi DC lapangan. Diminta oleh DC lapangan agar membayar uang 2,5 juta terhadap DC yang datang ke rumah tersebut. Setelah membayar, maka katanya hutangnya yang 13 juta lebih itu lunas. Itu gimana ya? Yang namanya pinjol itu sistem, ya, aplikasi. Yang dimana kalau Anda tidak melakukan transaksi, tidak melakukan pelunasan di aplikasi tersebut, ya tetap hutang Anda belum lunas, ya. Jadi jangan Anda tertipu sama orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda, ya. Urusan Anda dengan pinjol. Kalau DC menagih utang kepada Anda dan kondisi Anda sudah nggak punya uang, sampaikan saja. Kalau belum mampu bayar, selesai. Tugas DC itu menagih, ya, menagih. Bukan untuk melakukan transaksi pelunasan. Transaksi pelunasan Anda tetap di aplikasi. Kalau belum lunas, ya tetap hutang Anda masih berjalan di aplikasi pinjol Evoji dan ada modal tersebut. Ya, jangan mau dimain-mainkan ya, jangan mau dimain-mainkan. Tetap gagal bayar kalau memang sudah nggak mampu lagi membayar cicilan. Ya, jangan mau dibujuk rayu oleh siapapun. Kalau nanti membayar dengan jumlah nominal sekian, utang Anda lunas. Enggak, pelunasan tetap di aplikasi pinjol. Ya, tetap di aplikasi pinjol. Stop, jangan bayar dulu, jangan bayar dulu, galbe aja dulu. Ya, nggak usah Anda terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang nggak masuk akal seperti itu ya. Jangan sampai nanti malah sia-sia, uang Anda hilang, ya, uang Anda hilang. Oke, uang 2,5 juta itu mendingan untuk jajan aja, ya, beli beras, ya, beli baju, beli apa yang Anda butuhkan, ya, untuk makan-makan. Jangan Anda bayarkan, ya. Pembayaran tetap di aplikasi. Oke, yang selanjutnya, ya, gagal bayar Shopee, es pinjam atau SP Letter selama 2 tahun. Ini informasi enak nih ya untuk Anda yang gagal bayar Shopee, es pinjam atau SP Letter, ya. Itu tidak ada di lapangan, ya. Karena sudah banyak sekali orang-orang yang menanyakan ini. Shopee, SP Letter, es pinjam ada di sini nggak? Nggak ada ya. Nggak ada di lapangan. Jadi aman, oke? Intinya jangan gemetar. Anda gagal bayar, jangan takut, jangan panik, jangan cemas. Ya, ini perhatikan. Kalau orang sudah mempunyai utang pinjol lebih dari 2 ataupun 3, pasti ujung-ujungnya gagal bayar. Ya, kenapa? Pengalaman saya juga seperti itu. Lebih dari 4 aplikasi, ujung-ujungnya apa? Gagal bayar. Nggak sanggup, nggak sanggup. Bisa miskin kita kalau mengikuti pinjol. Ya, miskin, habis semua harta. Jual barang-barang itu untuk bayar hutang pinjol ya. Satu belum selesai, udah masuk cicilan, kita pinjol lagi, pinjol lagi, pinjol lagi. Jadi uang itu nggak kita gunakan yang lain. Uang yang kita pinjam dari pinjol itu, gali lubang tutup lubang itu untuk membayar pinjol aja. Kita cuman asik, kita sibuk di lingkaran itu aja. Nggak selesai-selesai. Berputar-putar. Udah bunga besar, kita dirugikan di bunganya itu, bunga besar, ya. Pinjam pinjol aku laku, nggak sanggup bayar, tambah lagi pinjol kredivo, nggak sanggup bayar, tambah lagi EasyCash, nggak sanggup bayar juga, tambah lagi di ada modal, nggak sanggup juga, tambah, ujung-ujungnya gagal bayar, ya teman-teman ya. Jangan Anda terlalu takut sehingga Anda melakukan pinjol sana, pinjol sini, gali lubang, tutup lubang, gara-gara gagal bayar. Jangan Anda mau ditakut-takuti oleh para DC. Ya, sudah, tenang saja. Blokir semua itu. WA-WA nomor-nomor yang menagih hutang tuh. Tenangkan pikiran Anda dulu. Fokus mencari pekerjaan, fokus menambah penghasilan, fokus terhadap ekonomi keluarga. Gak usah Anda pikirkan resiko-resiko gagal bayar itu. Udah, pikir paling
belakang aja tuh, nggak usah dipikirkan ya. Oke teman-teman ya, jadi pada intinya kalau sudah gagal bayar, stop. Jangan Anda terpengaruh lagi dengan istilahnya itu penawaran-penawaran yang bisa melunasi utang, bisa menyelesaikan utang. Enggak, yang bisa menyelesaikan hutang piutang kita sendiri. Caranya membayar dengan uang ya. Kalau nggak ada uang, gagal bayar. Oke, gagal bayar masalah perdata. Tidak ada orang gagal bayar pinjol itu masuk penjara. Jadi slow, jangan gemetar ya. Mungkin itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.